Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah bagi saudara sekalian. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kita. Terlebih-lebih, sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga akan menemani saudara pagi ini, Rabu 20 April 2022, bersama saya, Pendeta Helen Ruth Manurung. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk rahmat kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Ajarlah kami dengan bijaksana menggunakan hari-hari kami, sehingga semua tidak berlalu begitu saja. Saat ini, kami ingin menyiapkan hati dan pikiran untuk menerima sabda-Mu. Sabda-Mu yang akan menerangi dan menuntun jalan hidup kami. Tolonglah ya Roh Kudus, kuasailah setiap kami, agar sabda-Mu sungguh terpahami dan melekat dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, kami berdoa. Amin. Marilah kita merenungkan firman Tuhan di dalam Roma pasal 6 ayat 9-11. Roma pasal 6 ayat 9-11. Demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, renungan pagi hari ini saya berikan tema bangkit bersama Kristus, hidup bagi Allah. Hari Minggu lalu, kita bersama-sama merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kebangkitannya adalah bukti kemenangannya mengalahkan kuasa maut. Kemenangan untuk kehidupan. Dalam hidup manusia, yang namanya kemenangan atau menang biasanya ingin sekali dirayakan. Baik itu orang yang misalnya menang dalam lomba cerdas cermat, atau orang yang mendapatkan kemenangan dalam kontes bernyanyi, atau orang yang menang dalam perlombaan lari maraton. Dan masih banyak lagi kemenangan-kemenangan yang diperoleh manusia dalam kehidupan. Ada banyak cara orang merayakannya. Ada yang merayakan kemenangan itu dengan cara mengadakan pesta, mengadakan syukuran, mengadakan sebuah jamuan makan bersama saudara atau teman. Ada juga yang mau merayakan sebuah kemenangan dengan cara memberikan bantuan atau sedekah kepada yang membutuhkan. Ada juga orang yang mau merayakan kemenangan dengan cara membelikan atau menghadiahkan sesuatu kepada diri sendiri, dan masih banyak lagi cara yang dilakukan manusia untuk bisa merayakan sebuah kemenangan. Nah, saudara, kalau kita turut merayakan kemenangan Tuhan Yesus yang mengalahkan maut, bagaimana cara kita untuk merayakan kemenangan itu? Apa yang ingin kita lakukan? Rasul Paulus dalam surat pastoralnya kepada jemaat di Roma menjelaskan tentang makna kebangkitan Kristus. Mengapa Kristus mati, mengapa ia bangkit dan menang. Kematian Kristus adalah bukti kasih-Nya yang besar kepada kita manusia. Ia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, supaya kita, manusia, mendapatkan keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Tidak hanya terhenti pada kematian, ia pun membuktikan kuasa-Nya terhadap kematian. Jika manusia memiliki keterbatasan, di mana manusia tidak dapat menampik kematian, maka Tuhan Yesus menunjukkan kemahabesaran-Nya dengan cara bangkit dari kematian. Sesudah ia bangkit, ia tidak mati lagi. Maut atau kematian tidak berkuasa lagi atas dia, dan dia hidup bagi Allah. Saudara,
Kebangkitan Kristus memperlihatkan betapa Allah berpihak pada kehidupan. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan hari esok, akan hidup yang kekal. Kebangkitan Kristus juga mengingatkan kita untuk mati dalam dosa dan turut bangkit dan hidup bagi Allah. Paulus mengajak kita bukan hanya sekedar merayakan kemenangan atau kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi juga turut bangkit dan menang, melawan dosa, melawan hawa nafsu duniawi, melawan ketakutan, melawan kekhawatiran, dan hal-hal buruk yang membelenggu hidup kita. Kita harus bangkit bersama Tuhan Yesus dan hidup bagi Allah. Saudara, saat ini saya akan memberikan waktu sejenak bagi saudara untuk merenungkan hal-hal apa saja dalam hidup saudara yang harus, dalam tanda kutip, dimatikan, dibuang, atau dikalahkan agar saudara dapat hidup bagi Allah. Mari kita renungkan bersama-sama. Mari kita hening sejenak. Mari kita mengakhiri renungan ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas sabda-Mu yang menyapa kami di pagi ini. Terima kasih atas keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Mampukanlah kami untuk terus berjuang, mematikan dosa, mematikan hawa nafsu duniawi, mematikan kekhawatiran, ketakutan hidup, dan hal-hal yang lain yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu dapat mempersembahkan hidup kami bagi Allah. Dan saat ini kami juga memohon berkat dan perlindungan Tuhan bagi kami di segala aktivitas sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, yang memberikan kemenangan dan kehidupan bagi kami. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.